Halo guys, kembali lagi di channel UC97 Movie. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul The Calculator. Film ini menceritakan tentang sekelompok tahanan yang dipenjara di planet yang penuh dengan monster. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan bahwa ini hanya spoiler. Akankah mereka berhasil lolos dalam menghadapi bahaya alam dan pengkhianatan dalam kelompok? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di masa depan, ribuan manusia meninggalkan bumi dan membangun peradaban baru di sebuah planet yang bernama Titanium. Meskipun dikelilingi rawa-rawa yang berbahaya, harapan di planet Titanium tetap dinyatakan sebagai tempat tinggal yang layak huni untuk manusia. Di sisi lain, pemerintah manusia pun menciptakan sebuah sistem komputer canggih untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban. Setelah itu, kita pun diperlihatkan rombongan narapidana dengan berbagai latar belakang yang diganjar hukuman pengasingan seumur hidup. Salah satu narapidana ini bernama Christie yang selalu membenci kehidupannya di Titanium. Ada pula narapidana lain yang bernama Bort, yang dikenal sebagai penjahat kuat. Sesuai aturan hukum pengasingan, rombongan narapidana diwajibkan untuk meninggalkan kota manusia dan tinggal di sebuah tempat legendaris berjuluk Pulau Kebahagiaan. Namun masalahnya, rombongan narapidana harus melewati rawa-rawa yang penuh dengan makhluk berbahaya untuk bisa mencapai Pulau Kebahagiaan. Di awal keberangkatan ini, rombongan narapidana sempat bertengkar untuk memperebutkan peralatan bertahan hidup yang sebelumnya diberikan oleh tentara. Dengan memanfaatkan latar belakangnya sebagai penjahat kuat, Bort berhasil meredam konflik ini dan membagi rata peralatan kepada narapidana. Setelah mengakhiri konflik ini, Bort mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin rombongan tersebut. Sementara itu, narapidana Christie meyakini bahwa Bort akan menjadi pemimpin yang kejam dan berani mengorbankan nyawa anak buahnya. Karena hal itu, Christie akhirnya memisahkan diri dari Bort dan memulai perjalanan bersama seorang ilmuwan yang bernama Ervin. Tak butuh waktu lama, Christie dan Ervin mulai memasuki wilayah rawa-rawa yang penuh dengan makhluk berbahaya. Di sini, Ervin mengklaim bahwa dirinya mempunyai pengetahuan yang cukup tentang rawa-rawa, sehingga hal itu bisa meningkatkan peluang Ervin untuk bertahan hidup. Meskipun Christie tak sepenuhnya mempercayai pengakuan Ervin, namun Christie merasa aman bersama Ervin karena Ervin adalah orang yang baik dan bisa diandalkan. Setelah itu, Ervin melihat ada sesosok makhluk rawa berbahaya yang akan menyerang Christie. Berkat keberaniannya, Ervin akhirnya berhasil membunuh makhluk yang menyerupai ular ini dan menyelamatkan nyawa Christie. Saat situasi sudah mulai aman, Ervin baru menyadari bahwa ia mengalami luka serangan saat berusaha membunuh makhluk menyerupai ular tadi. Beruntungnya, luka serangan Ervin tak terlalu parah sehingga ia masih bisa bergerak dengan baik. Selanjutnya, Ervin mengubah bangkai ular tadi menjadi sebuah senjata berbentuk cambuk yang beraliran listrik. Dengan senjata ini, Ervin berhasil menakuti Bort, sehingga Bort akhirnya tak berani merebut kotak peralatan yang dibawa oleh Ervin dan Christie. Kini, Christie dan Ervin kembali melanjutkan perjalanan mereka sambil menjauhi rombongan Bort demi menghindari masalah. Tak lama kemudian, Christie dan Ervin melihat rombongan Bort diserang oleh makhluk menyerupai akar raksasa yang berjuluk lidah api. Berbekal pengetahuannya yang luas, Ervin mengetahui bahwa lidah api sangat sensitif terhadap gerakan. Sehingga cara untuk mengusir lidah api adalah tidak melakukan gerakan apapun.
Namun, Erwin sengaja tak membagikan pengetahuan ini kepada rombongan Borg, karena jarak mereka sudah cukup jauh. Rombongan Borg pun akhirnya berhasil selamat dari serangan lidah api, setelah salah satu anak buah Borg memberitahu cara untuk mengusir lidah api. Setelah ini, Christie dan Erwin beristirahat di sebuah area rawa-rawa yang tak dihuni oleh makhluk berbahaya. Di momen istirahat ini, Christie dan Erwin saling berbagi cerita tentang masa lalu mereka. Belum lama Christie dan Erwin beristirahat, tiba-tiba ada gerombolan makhluk rawa yang datang untuk menyerbu mereka. Di situasi berbahaya ini, Erwin memerintahkan Christie untuk bersembunyi di dalam kotak perawatan mereka. Berkat kecerdikan Erwin ini, gerombolan makhluk rawa itu pun akhirnya berhenti menyerang, lalu meninggalkan Christie dan juga Erwin. Menyadari situasi sudah mulai aman, Christie dan Erwin kembali melanjutkan perjalanan mereka. Lantas di tengah momen istirahat, Erwin kembali menceritakan masa lalunya yang membuat Christie terkejut. Jadi sebelum menjadi narapidana, Erwin ternyata adalah penasehat presiden. Erwin pun akhirnya dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup karena berupaya membocorkan rahasia negara. Erwin lalu mengungkapkan bahwa sebelum menjalani hukuman ini, ia sebenarnya sempat memasukkan virus ke dalam sistem komputer yang selama ini menjadi jantung pemerintahan. Karena hanya Erwin yang mengetahui kode untuk melenyapkan virus ini, Erwin meyakini bahwa cepat atau lambat pemerintah akan menjemputnya karena mereka sangat membutuhkan kemampuan Erwin. Di waktu bersamaan, virus ciptaan Erwin mulai mengganggu kinerja sistem komputer milik pemerintah. Atas perintah presiden, tentara akhirnya mulai menjalankan operasi untuk menangkap Erwin hidup-hidup agar mereka bisa memerintahkan Erwin untuk menghapus virus ciptaannya. Sementara itu, rombongan Borg akhirnya mengetahui identitas Erwin sebagai mantan penasehat presiden. Berbekal informasi dari temannya, Borg kini berencana menangkap Erwin dan menyerahkan ke tentara agar ia diberikan imbalan berupa pembebasan hukuman. Seiring berjalannya waktu, Christie mulai merasa hukuman pengasingan ini sama dengan hukuman mati. Alasannya, sebelum bisa mencapai pulau kebahagiaan, para narapidana harus menghadapi berbagai makhluk rawa yang mengerikan yang bisa membunuh mereka kapan saja. Melihat kegalauan Christie, Erwin akhirnya berterus terang soal asal-usul hukuman pengasingan ini. Ternyata hukuman pengasingan ini berasal dari usulan Erwin semasa ia menjabat sebagai penasehat presiden. Begitu mengetahui rahasia ini, Christie pun langsung mengutuk Erwin karena ia telah mencetuskan hukuman yang tidak manusiawi. Di saat Christie masih marah kepada Erwin, rombongan Borg yang selama ini terus membuntuti Erwin akhirnya datang. Dengan kekuatannya, Borg akhirnya berhasil menundukkan Erwin dan siap menyerahkannya ke tentara di sebuah penjara tua. Lalu, sebelum dibawa oleh Borg, Erwin sempat menyarankan Christie untuk tetap mengikutinya, karena Erwin sudah merencanakan sesuatu untuk mengatasi kekacauan ini. Beberapa waktu kemudian, Borg akhirnya berhasil sampai di penjara tua sambil membawa Erwin. Setelah memastikan Erwin takkan bisa kabur, Borg pergi untuk mencari seorang tentara bernama Matthias yang sudah menunggu di penjara tua untuk menangkap Erwin. Namun sebelum Borg dan Matthias datang, Erwin sudah berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Kini Borg merasa bahwa ia akan dibunuh oleh Matthias karena dianggap telah berbohong. Demi menyelamatkan nyawanya, Borg akhirnya langsung menggunakan senjata apinya untuk menembak mati Matthias. Namun karena senjata api Borg tak memiliki amunisi, ia akhirnya ditembak balik oleh Matthias hingga mengalami luka kritis. Tak lama berselang, Erwin akhirnya menyerahkan diri karena Matthias telah menyandera Christie yang saat itu sudah berada di dalam penjara tua. Lantas di saat Erwin sedang berjalan ke arah Matthias, tiba-tiba Borg muncul dan menusuk Matthias dari belakang. Sampai akhirnya Matthias pun tewas. Lalu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya,
Borg sempat memberitahu Erwin bahwa ia merasakan kebebasan saat berhasil menyelamatkan Erwin. Selanjutnya, Christie dan Erwin kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kebahagiaan. Agar bisa melewati wilayah perairan, Christie dan Erwin terpaksa menggunakan sebuah potongan pulau kecil yang mengapung sebagai alat transportasi. Hari demi hari pun terus berlanjut. Di saat Christie dan Erwin sedang terombang-ambing di tengah lautan, mereka tiba-tiba menghadapi sebuah pesawat tempur yang hendak membunuh Erwin. Karena Erwin sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena pesawat tempur ini terhubung dengan sistem komputer yang sedang terjangkit virus, pesawat tempur ini pun menjadi tidak bisa digunakan untuk menyerang Erwin. Sialnya, sebelum berhasil lolos dari serangan pesawat tempur, Christie dan Erwin jatuh ke dalam air terjun. Beruntungnya, arus air terjun ini membawa Christie dan Erwin sampai ke Pulau Kebahagiaan. Setibanya di Pulau Kebahagiaan, Christie dan Erwin terkejut melihat kondisi pulau yang ternyata tandus dan sangat berbeda jauh dari namanya. Lalu, saat mengamati Pulau Kebahagiaan, Erwin tiba-tiba teringat pengetahuan yang ia peroleh semasa ia menjadi penasehat presiden. Dengan pengetahuan ini, Erwin akhirnya menemukan sebuah lokasi tersembunyi yang menyimpan pesawat evakuasi. Saat baru memasuki lokasi itu, Erwin dan Christie sangat senang melihat pesawat evakuasi masih dalam kondisi yang baik. Dengan menggunakan pesawat evakuasi, Erwin dan Christie akhirnya berhasil melarikan diri dari planet Titanium dengan selamat dan siap memulai kehidupan yang baru. Dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita dari film The Calculator yang rilis pada tahun 2014. Semoga kalian paham dengan alur ceritanya dan semoga kalian diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Jika ada saran dan masukan, mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.